Oh, tahu. Iya. Stres ko mga kulidah. Iya, sambil saya pukul juga, sambil saya rekam juga, biar keluarganya lihat gitu nak. Untuk ipar saya, karena saya sebut nama ondong-ondong itu ipar saya, begitu. Menyuruh anak saya untuk mengerjakan tugas, tapi si anak ini katanya bilang, terus kenapa kamu tidak pulang nak? Sampai segitu lama kamu di Pinrangan main di rumahnya almarhum suami, diambil sama keluarganya. Dia bilang katanya anak saya, dia dilarang sama keluarga pulang. Padahalnya cerita keluarga anakku itu yang tidak mau pulang. Begitu. Jadi itu sebabnya kita pukul. Tidak, sebelumnya lagi pagi saya lihat chat. Dia chat sama tantunya sudah setelah sholat subuh. Waktu dia pulang saya tidak marah, saya tidak pukul, saya tidak papakan. Terus dia pulang pagi, saya lihat chat di HP-nya. Dia bilang katanya ibuku itu pembohong. Saya tidak pernah ditelepon guru saya dan saya selalu belajar. Jadi saya tanya di pihak keluarga suami saya ini ibu yang tidak becus. Akhirnya saya ambil saya sembari saya emosi karena kata-kata anak saya juga katanya dia itu karena dia kepintaran anak sekolah itu. Tapi setelah kejadian ini, setelah kita pukul, apakah kita lihat ada tanda-tanda yang? Saya lihat cuma di belakang tangannya karena saya pikir saya mukul di bagian kaki. Ternyata saya mukul di tangan karena katanya kemarin baru saya tahu itu waktunya di mobil waktu saya pulang waktu sore. Saya lihat anak saya saya lihat di mobil. Saya waktu saya pulang kan, baru saya lihat saya sudah punya anak. Saya bilang nak, mungkin ibu hilaf karena ibu namanya emosi. Saya tidak bisa kendalikan emosi saya karena saya merasa terpojokkan. Jadi kayunya saya ambil di depan rumah. Saya ambil aja kayu itu ada memang di situ. Terus saya ambil itu saya pukulkan. Iya, saya pukul. Sambil kita dokumentasinya di wartawan. Tapi ibu memang sengaja bu ambil itu gambarnya. Saya memang sengaja, tapi itu khususkan untuk ipar saya biar ipar saya tahu bahwa anak saya ini tidak benar ucapannya. Saya ingin memvideo itu supaya ipar saya jangan selalu memojokkan saya bahwa saya dibilang di chat itu saya bohong. Kenapa ibu pukul kamu sementara kamu benar? Tapi tidak kenyataannya. Saya benar karena guru kepala sekolah punya saksi semua. Guru menelpon 2 minggu dia tidak kelar tugas karena kepindrang. Saya kecewa di situ, saya yang didik anak saya semenjak ayahnya meninggal. Jadi ini sebenarnya untuk internal keluarga ibu saja? Untuk internal keluarga saya, tapi ipar saya mengirim ke Makassar untuk anak tiri saya yang pertama. Akhirnya anak tiri saya ini, akhirnya dia sudah minta maaf sama saya karena dia menyesal. Sudah terlambat, aku bilang. Kenapa kamu menyesal? Kenapa kamu tidak ngomong sama ibu? Tanyakan bagaimana perasaan ibu selama ditinggal sama ayah kamu. Aku bilang gitu kan. Saya ini perempuan, nak. Saya menghidupi anak saya. Tidak ada rasa penyesalan bu? Demi Allah Pak, saya sangat menyesal. Tidak ada seorang ibu yang tidak menyesal. Sangat menyesal. Saya menyesal sekali atas tindakan saya yang sangat terlalu emosional Pak. Itu dikarenakan karena saya sangat sayang anak saya, karena anak saya menghilang Pak selama 10 jam. Saya keliling mencari anak saya dan anak saya tidak ketemu. Akhirnya saya juga kerja Pak, saya cari uang, suami saya tidak ada. Saya bertiga di anak saya di rumah. Jadi tujuannya sebenarnya untuk itu bu? Saya untuk kebaikan anak saya bukan sering ini Pak, sering dia lari-lari, jadi sering saya pukul Pak karena dia harus dipukul bu misalnya. Sebenarnya Pak saya tidak ada niat karena terus kecewa sekali saya Pak dengan chat itu. Sebenarnya kemarin dia pulang, saya tidak pukul karena saya lihat chatnya waktu setelah saya sholat subuh. Dia bilang kirimannya chat itu entah apa, dia bilang kenapa bisa? Kamu katanya ibumu katanya, dia bilang aja pembohong ibu saya seorang pembohong. Saya kecewa dengan anak saya sendiri. Itu akibatnya saya nggak terima karena saya kecewa sama ipar saya besarkan anak saya. Setelah kejadian mereka merapat. Kenapa di saat anak saya sehat? Apa kalian kenapa tidak bantu saya untuk menghidupi anak saya? Uang sekolah kan nggak ada sama sekali. Itu saya kecewakan Pak. Di saat saya begini, anak saya hamil 2 minggu, ayahnya masuk penjara. Dan setelah dia melahirkan 41 hari, suami saya meninggal.
Jadi saya sendiri sampai 10 tahun anak saya sendiri yang besarkan. Jadi Pak. pada saat ibu pukul ini Najwa, bu memang pada saat itu lagi emosi atau Saya gimana? lagi emosi Pak dan saya tidak sadar akan itu Pak. Saya lihat anak saya di mobil waktu pulang kemarin saya nangis. Kenapa sampai biru begini anak saya kan? Saya tidak tahu kok bisa anak Nah, saya rasa seperti penyesalan ini. tak nanti Bu ini kan memelihara anak dengan sendiri. Terus kalau misalnya nanti dalam lembah Bu, siapa yang ngurus? Penyesalan Apa iya? Iya. Gimana itu bu kalau gitu? Siapa yang ngurus Nggak Najwa pikir nanti? jangka panjang begitu. Kalau misalkan Ya, misalnya kan Misalnya ibu dinyatakan bersalah, itu siapa yang ngurus Najwa bu? Iya. Kita masuk Nah, dalam Ibu enggak berpikir ke sana? anak ketiga kan. Iya. Yang enggak berpikir Ya, ke sana. Tidak ada yang ngurus Pak. Iya. Siapa yang ngurus? Cuman saya saja yang ini juga tidak bisa dia pisah dengan saya Pak. Cuman ini anak saya, baru dia ini saya. Upaya kepolisian sendiri dalam kasus KDRT yang melibatkan ibu dan anak ini pak. Jadi terkait KDRT yang dimana sempat viral terhadap anak-anak di bawah umur, kemarin kita sudah mengamankan pelaku sendiri, terduga pelaku sudah kita amankan hari Sabtu kemarin kita amankan dan kita lakukan pemeriksaan awal. Untuk selanjutnya sendiri kita akan secara estafet kita akan melakukan pemeriksaan berlanjut dari rencana kegiatan kita hari Senin. Senin kita akan melakukan pemeriksaan ulang, di mana juga kami juga masih menunggu visum dari rumah sakit. Ya. Pak, dari pengakuan awal dari sang ibu ini Pak, kenapa sampai anaknya ini dianiaya Pak? Jadi dari hasil pemeriksaan awal kami, di mana terduga pelaku ini melakukan hal tersebut, diakui bahwasannya karena anaknya sendiri atau korban tersebut sudah 2 minggu tidak melakukan sekolah secara daring dan juga tidak mengerjakan tugas, di mana ibu ini juga mendapat laporan dari wali murid atau guru dari sekolah yang bersangkutan. Pak, kabarnya anak ini sangat berprestasi Pak di sekolah. Dari info yang kami sudah dapatkan, di mana anak ini termasuk anak yang berprestasi di sekolah, di mana dalam kehidupannya di sekolah juga korban secara akademik sering mendapat peringkat 1 di sekolahnya. Oke.